Yuk, siapa yang mau baca? Baca aja. Ini mau baca? Mana ya ini? Oh ya itu jadi. Yen, mau baca Kok Yen? aku lagi di mobil kok. Oh ya, Nah, oke. habis antar anak. Ya, Halaman berapa ya? 115 deh. 115. 15. 115, 115. Wow, makin tipis sudah. Loh Ya ya, udah mau kita baca. besok udah ganti buku loh. Iya, saya baca yang ini ya. Kamu Oh ya, Neti. mendapatkan Ya, Oke. ini oke, ya. Betul. silakan Ya, Net. Oke, oke, oke. silakan Neti. Kamu mendapatkan semuanya dari cerita singkat itu, komentar Richard. Michelle tersenyum. Bukan sekedar isi ceritanya, namun lebih pada apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita dapat dari situ. Angela mengakui, agaknya aku seperti Hen. Menurutku begitu. Bagian yang menarik dari cerita ini adalah saat Hao menertawakan ketakutannya dan melukiskan sebuah gambar yang ada di otaknya di mana ia melihat dirinya sedang menikmati cheese baru. Ini menjadikan petualangan ke dalam labirin tidak begitu menakutkan dan lebih menyenangkan. Dan ia pada akhirnya mengambil keputusan yang lebih baik. Ini yang ingin lebih sering kulakukan. Frank menyeringai. Bahkan handphone kadang kala melihat manfaat dari berubah. Carlos tertawa, seperti untungnya mempertahankan pekerjaan mereka. Angela pun menambahkan, atau bahkan mungkin kenaikan gaji. Richard yang sejak awal merenggatkan wajahnya berkata, manajerku mengatakan perusahaan kami perlu berubah. Kurasa yang ia maksudkan adalah aku yang perlu berubah. Tapi aku tidak mau mendengarnya. Kurasa aku tidak akan pernah tahu apa itu. Cheese baru yang ia coba tawarkan kepada kami atau apa yang bisa kudapatkan dari situ. Senyum simpul menghiasi wajahnya ketika ia berkata, harus kuakui, aku suka ide melihat cheese baru dan membayangkan kita sedang menikmatinya. Membuat segalanya bersinar. Ketika kita melihat bagaimana hal ini membuat segalanya menjadi lebih baik, kita jadi lebih tertarik untuk membuat perubahan itu. Mungkin aku bisa menerapkannya dalam kehidupan pribadiku, tambahnya. Anak-anakku berpikir tidak ada yang perlu berubah dalam hidup mereka. Kurasa mereka bersikap seperti Hen. Mereka marah. Mereka mungkin takut akan masa depan. Mungkin aku belum melukiskan gambaran dan realistis tentang cheese baru ini kepada mereka. Mungkin karena aku sendiri pun belum melihatnya. Mereka terdiam saat beberapa orang menceritakan kehidupan pribadi mereka. Yah, kata Jessica, kebanyakan orang menceritakan tentang pekerjaan. Namun ketika aku mendengarkan cerita ini, aku juga berpikir tentang kehidupan pribadiku. Karena hubungan saat ini kujalin adalah cheese lama dengan banyak jamur di atasnya. Cory tertawa, tanda setuju. Aku mungkin harus melepaskan hubungan yang kurang baik. Angela menambahkan, atau cheese lama ini merupakan sikap lama kita yang perlu kita lepaskan adalah sikap kita yang membuat hubungan itu menjadi tidak baik. Dan kemudian kita berubah dengan memiliki cara pikir dan tindakan yang lebih baik. Wow, teriak Cory. Betul sekali. Cheese baru itu adalah hubungan baru dengan orang yang sama. Richard berkata, aku mulai berpikir bahwa ini lebih dari apa yang kupikirkan. Aku suka gagasan meninggalkan sikap lama kita, bukannya melepaskan hubungan kita, melakukan sikap-sikap yang sama hanya akan menghasilkan sesuatu yang sama pula. Kalau mengenai pekerjaan daripada berganti pekerjaan, lebih baik mengubah caraku melakukan sesuatu dalam pekerjaanku. Dengan demikian, aku mungkin mendapatkan posisi yang lebih baik.
Lalu Becky yang tinggal di kota lain, namun kembali ke sini untuk menghadiri acara reuni ini berkata, saat aku mendengar cerita ini dan berkomentar-komentar semuanya, aku harus menertawakan diriku sendiri. Aku sudah menjadikan lama sekali, mengomel dan mengurung diri dan takut akan perubahan. Aku tidak menyadari betapa banyak orang yang juga mengalaminya. Aku takut sudah menularkan hal ini pada anak-anakku tanpa sadar. Aku ingat suatu kali ketika putraku baru masuk SMU, pekerjaan suamiku membuat kami harus pindah dan Ilianus ke Vermont dan putra kami sedih karena baru meninggalkan teman-teman. Putra kami sedih baru meninggalkan teman-teman. Dia adalah juara renang dan di SMU Vermont tidak punya tim renang. Ia begitu marah pada kami karena membuat kami semua pindah. Akan tetapi di sana ternyata ia jatuh cinta pada pegunungan Vermont. Ia belajar ski, bergabung dengan tim ski sekolahnya dan sekarang hidup bahagia di Colorado. Kalau kita semua menikmati cerita ini dengan secangkir coklat panas, kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari banyak rasa stres di kemudian hari. Jessica berkata, aku akan pulang dan menceritakan kepada keluargaku. Aku akan bertanya kepada anak-anakku, siapakah aku menurut mereka? Steve, Sherry, Hen, dan How, dan siapa mereka menurut mereka sendiri? Kita bisa membicarakan bagaimana perasaan kita tentang cis lama di keluarga kita dan apa sajakah cis baru kita itu. Ide bagus, kata Richard. Mengejutkan yang lain dan diri sendiri. Frank lalu menimpali, kurasa aku akan lebih seperti How dan bergerak seperti bersama Cheese dan menikmatinya, dan aku akan menceritakan kisah ini kepada teman-temanku dan khawatir meninggalkan kemiliteran dan apa arti perubahan bagi mereka. Ini bisa menjadi diskusi yang menarik. Michelle berkata, ya begitulah caranya perusahaan kami membaik. Kami melakukan diskusi-diskusi tentang apa yang kami dapat dan cerita Cheese ini dan bagaimana kami menerapkan dalam situasi yang kami hadapi. Ini luar biasa, karena kami memiliki bahasa yang menyenangkan saat membicarakan tentang menghadapi perubahan. Sangat efektif khususnya karena menyebar lebih dalam di lingkungan perusahaan. Apa maksudmu lebih dalam? Tanya Nathan. Ya, semakin jauh kami masuk ke dalam organisasi, semakin banyak orang yang kami rasa tidak begitu memiliki kekuatan. Dapat dipahami mereka lebih takut jika perubahan yang terjadi akan mempengaruhi keadaan mereka. Jadi mereka memilih untuk menolak perubahan. Singkatnya, perubahan yang dipaksakan justru menjadi perubahan yang ditentang. Namun ketika kisah Cheese diceritakan kepada semua orang di perusahaan, justru membantu kami berubah dalam melihat perubahan itu. Cerita itu membuat orang untuk bisa tertawa, setidaknya tersenyum pada ketakutan mereka dan mau bergerak maju. Aku berharap mendengar cerita ini sejak dulu, tambah Michael. Kenapa begitu? Tanya Carlos. Karena saat kami memutuskan untuk menghadapi perubahan, bisnis kami sudah terpuruk sedemikian rupa sehingga kami terpaksa memutuskan ikatan kerja para karyawan kami seperti yang tadi kuceritakan termasuk beberapa teman baik. Semua itu sulit bagi kami. Akan tetapi mereka akan tetap bekerja dan sebagian besar dari mereka yang di PHK mengatakan cerita Cheese ini membantu mereka mampu melihat dengan cara yang berbeda dan pada akhirnya bisa mengatasi semuanya dengan lebih baik. Bagi mereka yang terpaksa di PHK dan mencari pekerjaan baru, berkata bahwa sulit memang pada awalnya, namun dengan mengingatkan cerita itu sungguh membantu mereka.
Angela bertanya, bagian mana yang paling membantu mereka? Michael menjawab, setelah mereka melepaskan ketakutan mereka, mereka mengatakan yang terbaik adalah menyadari bahwa ada cheese baru di luar sana yang menanti untuk ditemukan. Mereka mengatakan kalau mereka membayangkan cheese baru dalam pikiran mereka, membayangkan diri mereka berhasil di pekerjaan yang baru, membuat perasaan mereka jauh lebih baik dan membantu mereka melakukan yang lebih baik saat wawancara kerja. Beberapa di antaranya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Laura bertanya, bagaimana dengan mereka yang tetap bekerja di perusahaanmu? Ya, jawabnya, mereka tidak lagi mengeluh tentang perubahan yang terjadi. Mereka kini berkata, mereka memindahkan cheese kita. Ayo kita cari cheese yang baru. Ini menghemat banyak waktu dan menurunkan tingkat stres. Tidak beberapa lama orang-orang yang tadinya menolak manfaat perubahan justru membawa perubahan itu. Cory bertanya, mengapa kamu pikir mereka sudah berubah? Mereka berubah setelah tekanan dari rekan kerja mereka berubah. Ia bertanya, apa yang terjadi pada sebagian besar perusahaan tempat kalian bekerja ketika suatu perusahaan diumumkan oleh level atas? Apakah kebanyakan mengatakan perubahan itu adalah ide bagus atau ide buruk? Ide buruk, jawab Frank. Ya, Michael setuju. Kenapa begitu? Carlos menjawab, karena orang mau semuanya seperti dulu dan mereka berpikir perubahan akan merugikan mereka. Saat satu orang hilang, perubahan itu adalah ide buruk dan yang lain akan berkata sama. Ya, mungkin mereka sebenarnya tidak merasa seperti itu juga, jawab Michael. Namun, mereka setuju supaya klop dengan yang lain. Itulah jenis tekanan dari rekan kerja yang melawan perubah di dalam perusahaan. Becky bertanya, lalu bagaimana segala sesuatunya berubah saat mereka mendengar cerita cheese? Jawaban Michael sederhana. Tekanan dari rekan kerja berubah. Mereka tidak mau tampak seperti Hen. Semuanya tertawa. Mereka mau lebih dahulu mengendus perubahan dan bergegas melakukan sesuatu daripada mengeluh dan tertinggal jauh di belakang. Nathan berkata, tepat sekali. Tidak ada seorang pun di perusahaan kami yang mau terlibat seperti Hen. Bahkan mereka pun berubah. Kenapa kamu tidak menceritakannya di reuni kita yang lalu? Pasti bisa mengubah keadaan. Michael berkata, ya, memang bisa. Sangat berhasil tentunya. Ketika semua orang di perusahaan kita mengetahui tentang cerita ini, apakah itu di perusahaan besar, bisnis kecil, lingkungan keluarga. Karena perusahaan bisa berubah kalau ada cukup orang di dalamnya yang mau berubah. Lalu ia memberikan pemikiran terakhir. Ketika kami melihat berhasil menerapkannya di perusahaan kami, barulah kami menceritakannya juga kepada pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan kami karena tahu mereka juga akan menghadapi perubahan. Kami mengatakan mereka kami adalah cheese baru. Kami adalah cheese baru. Mereka yaitu rekan kerja yang lebih baik dalam menanggapi sukses bersama. Kami pun mendapatkan bisnis baru. Hal itu membawa inspirasi pada Jessica dan ia teringat. Ada beberapa telepon dari tetangga penjual tadi pagi yang belum ditanggapinya. Ia melirik ke jam tangannya dan berkata, baiklah, saatnya aku harus pergi meninggalkan cheese station ini dan menemukan cheese baru. Mereka tertawa dan saling berpamitan. Banyak yang ingin meneruskan obrolan, namun terpaksa harus pergi. Saat mereka pergi, mereka mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Michael. Katanya, aku senang kalian merasakan manfaat dari cerita itu
dan kuharap ada kesempatan untuk segera diceritakan juga kepada orang lain. The end. Ini dibaca ya. Oke. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih Neti. Ya, teman-teman dapat apa dari hari ini? Atau yang kemarin-kemarin juga oke, rasanya nyambung deh sama yang kemarin. Apa udah lupa ya kemarin ya? Yuk, Duh, tumben sepi. Halo? Ini Kak, semua orang itu tidak mau Iya, berubah. Sebenarnya semua orang tidak mau berubah. Memang ada pemikiran yang ada muncul di pikiran-pikiran atau otak kita itu, kadang pikirnya mau berubah, mau ini, mau itu. Tapi untuk melangkah berubah itu, membuat suatu komitmen, itu tidak gampang. Hmm. Oke, itu yang Neti dapat ya. Terus Ya jadinya karena berubah nggak? udah terbiasa dengan, karena udah Terus, terbiasa comfort, nyaman gitu ya dengan situasi sekarang gitu, ingin melakukan perubahan, ingin melangkah lebih jauh lagi itu kayaknya berat sekali. dan ternyata itu problem semua orang ya Neti ya. Bener nggak? Ternyata nggak cuma saya ya. Jadi itu problem semua orang. Itu kan yang menarik kan. Nah, kalau saya pribadi teman-teman ya, saya tambahin dari apa yang di-sharingan Neti, ya kan. Yang kemarin saya juga sempat sharing kan, bahwa yang menarik buku ini ditulis di Amerika, ya kan. Artinya apa? Ternyata di Amerika problemnya juga sama. Bahkan kalau saya boleh bilang, rasanya seluruh dunia deh, ya. Jadi semua orang itu nggak suka dengan perubahan, ya kan. Tapi kenapa kok ada banyak orang? Coba kalau kita lihat ya, ada banyak orang, ya, itu pada waktu kena masalah itu susah untuk keluar, ya kan? Tapi berita gembira adalah ada juga orang-orang yang juga kena masalah, tapi dia bisa mengubah kehidupannya. Jadi bahkan mengubah segala problem dalam kehidupannya itu menjadi sebuah batu loncatan, ya kan? Nah, makanya bagaimana fokus kita kan? Kita mau fokus sama orang yang kebanyakan. Jadi kita punya pilihan sekali lagi bahwa kita bisa bilang, tuh kan, berarti kan nggak mau berubah nggak cuma saya. Ini berarti kan seluruh orang juga begitu. Jadi wajar dong bahwa orang tuh suka dengan zona nyaman ya kan. Wajar dong. Kita punya pilihan itu ya kan. Atau kita punya pilihan yang kedua. Iya sih, saya tahu zona nyaman itu enak memang ya kan. Kadang-kadang kita untuk berubah itu juga tidak enak ya kan. Tapi yang menarik adalah kalau kita mencari cheese yang baru, kita sebetulnya kan naik level ya kan. Dan pada waktu nanti kita kena masalah lagi, kita nyari cheese baru lagi ya kan. Kita naik level lagi. Jadi kita tuh sebetulnya tanpa disadari teman-teman, kita itu membangun zona nyaman yang baru. Mungkin tuh istilah saya, istilah orang pragmatis ya kan, hidup zona nyaman ya kan. Jadi jangan khawatir kepada teman-teman yang pragmatis ya, kita tetap dapat zona nyaman kok, tapi baru ya kan. Jadi zona nyamannya ganti-ganti, tapi tetap dapat kok ya. Jadi jangan khawatir itu. Saya kadang-kadang membayangkan ya toh, dulu saya pada waktu nyantai-nyantai ya kan, ya kalau flashback ke 20 tahun yang lalu ya kan, saya bisa hidup nyantai-nyantai pada waktu itu setelah saya punya pekerjaan, saya punya punya pendapatan ya sebetulnya nggak terlalu besar, tapi buat saya nyaman. Kenapa? Saya berhasil bisa membeli apa personal komputer ya kan untuk ngegame karena kan saya hobi ngegame ya kan. Itu harga 5 juta. Oh, nyaman buat saya ya kan. Tapi pada waktu itu mampunya ya cuma itu, ya kan. Setelah itu apa ya itu cari cheese baru, ya kan. Lumayan. Punya zona nyaman yang kedua, apa itu? Punya mobil, ya kan. Lumayan. Naik motor dulu kan, panas-panas, mulai punya mobil, zona nyaman baru.
ya kan. Setelah itu apa? Setelah itu cis baru lagi, ya kan. Oh, akhirnya saya punya rumah. Ya toh yang dulu mikir, ya toh ngontrak, ngekos, ya kan. Akhirnya punya rumah. Zona nyaman baru, ya kan. Terus, oh ya, ini kok rumahnya kurang besar. Oke, cari zona nyaman baru berikutnya, cari rumah baru, ya kan. Jadi buat teman-teman yang pragmatis, ya kan, jangan khawatir kok. Saya tahu ketakutannya, aduh, haruskah aku berubah, ya kan? Nggak enak, nggak nyaman. Tenang aja, tetap nyaman kok. Tapi nyamannya baru, ya, levelnya beda. Teman-teman ada yang mau sharing lagi nggak? Ya, kalau Sari sih tadi dapatnya yang dari waktu Angela mengatakan si selama ini merupakan sikap lama kita gitu ya. Dan Korea juga meneriakkan bahwa oh ya cis baru adalah hubungan baru dengan orang yang sama. Nah, Richardnya berkata, aku mulai berpikir bahwa ini lebih dari apa yang kupikirkan. Aku suka gagasan meninggalkan sikap lama, bukannya melepaskan hubungan kita. Melakukan sikap-sikap yang lama hanya akan menghasilkan sesuatu yang sama. Berarti kan ini kalau sampai dia mengatakan ini, kalau mengenai pekerjaan, daripada ganti pekerjaan, lebih baik mengubah caraku melakukan sesuatu dalam pekerjaanku. Dengan demikian, aku mungkin mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah, di sini si Sari belajar bahwa CIS ini bukan hanya melihat peluang, maksud oh ini ada CIS baru nih, ada peluang baru, bukan hanya itu, tapi yang dimaksud di sini juga salah satunya CIS lama itu ya sikap sikap ya, lebih ke sikapnya kita gitu loh, menghadapi oh misalnya kalau aku dulu lihat gini dikerjain besok aja, hari ini aku mencoba CIS yang baru tak kerjakan hari ini gitu kan, itu siapa tahu pastinya akan menghasilkan CIS-CIS yang baru lagi. Itu sih yang saya tangkap. Yes, unik ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa eh, rasanya mending aku pindah aja gitu kan tadi ya. Nah, padahal tanpa disadari, pertanyaannya kan lucunya gini ya teman-teman. Anda pindah kerja itu sebetulnya Anda berubah nggak sih? Betul, ya kan? Loh, Anda tuh pindah kerja. Dan, tapi ini menarik teman-teman. Kalau kita berbicara tentang pindah kerja, saya jadi teringat sharingnya salah satu rekan saya. Itu cerita, ya kan? Ini kalau kita ngomong problem karyawan ya. Jadi, nah itu tepat yang dikatakan Lisa. Berubah tempat aja sebetulnya. Ya, jadi eh, kadang-kadang banyak kan orang diiming-imingi, ya kan? Enak loh di sini kamu pindah, gajinya lebih tinggi dan segala macam, ya kan? Terus akhirnya dia mulai pindah, ya kan? Dia berpikir di sini nggak enak nih, ya kan? Apa namanya gajiku kok tidak tidak naik, bla 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 dan segala macam. Akhirnya dia pindah, ya kan? Tapi kan dia pindahnya beda kalau dia pindahnya jadi pengusaha, ya kan? Lain. Tapi dia pindahnya tetap kerja sama orang kan. Dan dia bilang gajinya mungkin bisa tinggi, ya kan? Tapi itu lingkungan kerjanya, waduh, amburadul. Artinya apa? Karena akhirnya dia pindah di tempat yang baru, dia nggak bisa pindah lagi loh. Akhirnya apa? Ya dia berubah juga. Itu. Makanya kadang-kadang tuh pada saat kita ini sudah mendapatkan sebuah tempat yang nyaman, ya kan? Contoh ya kan, ini kalau saya boleh sharing buat teman-teman di HD, ya kan? Kadang-kadang tuh kita sudah mencapai sebuah level mentok gitu. Misalnya nih, kita udah bisa jualan, ya kan? Kita sudah bisa apa namanya? Dengan jualan itu kita bisa menghasilkan omset. Tapi kita tahu, kita kan butuh belajar kan, gimana caranya untuk kita mendapatkan rekan baru, ya kan? Nah, pada waktu nggak mau berubah, ya akhirnya ya mentok, ya kan? Kadang-kadang memilih ke tempat lain, meskipun sebetulnya di tempat lain juga nggak lebih baik juga, ya kan? Jadi sebetulnya mengubah point of view, mengubah cara berpikir itu sebetulnya jauh lebih mudah, ya kan? Jadi itu yang menarik sih. Ya, kadang-kadang orang berpikir bahwa di HD bosen ya kan pindah ya kan. Padahal di sana juga nggak lebih enak. Itu. Iya. Makanya banyak orang kan apa ya kayak kutu loncat gitu loh. Biasanya kalau ngomong kata MLM tuh pindah MLM sini, MLM sana, asuransi sini, asuransi sana gitu ya.
dan nggak ada yang Betul. berhasil juga gitu. Padahal Padahal sebetulnya, sebenarnya sesungguhnya teman-teman, kalau boleh saya sharing, eh, sebetulnya apa yang membuat, pernah nggak sih ada yang ngelihat, nah saya bukan mengatakan tidak ada ya, contoh ya kan, dia pindah ke perusahaan lain, dan di situ dia berhasil, ya kan. Itu bukan karena pindah perusahaannya yang membuat dia berhasil loh. karena pasti sikapnya yang berubah. Itu, jadi andai kata dia nggak pindah tuh, ya kan, sikapnya dia berubah, pola pikirnya berubah, itu bisa berhasil. Ya kan, bahkan menurut saya lebih enak itu. Dan salah satunya ya yaitu yang eh, saya pribadi kenapa kok sampai lama ya kan, karena banyak orang kan di multi level pindah-pindah ya, karena saya lihat potensinya aja dulu yang pertama kan, potensinya saya ngelihat sangat besar, ya kan, disupport dengan produk yang sangat oke, perusahaannya kuat, itu sudah cukup, ya kan. Setelah itu kita tinggal berpikir kan, bagaimana caranya kita bisa besar di sini. Nah, itu. Oke. Ya ini Ada lagi ada yang bikin Cikri sharing? juga tuh, yes, mengubah pola kerja, mengubah cara pandang. Ngomong aja, Cik. Ngomong boleh, Cik. Ya, boleh sharing. Ini mungkin masih adem karena hari Selasa kali ya. Iya, betul. Yang lain mau sharing corona aja. Iya. Pak Ronald gimana, Pak Ronald? Ya, kalau saya tadi kan mungkin sudah didalemin ya, karena eh, beda dunia antara di dunia kerja sama di dunia pengusaha toh. Kan yang kalau dimaksud cheese-nya itu kan bisa saja kalau kayak di tempat saya kerja dulu. Maka kalau ngomong potensi income kan ada mentoknya gitu loh. Hmm. Jadi ya memang otomatis ketika saya mau mencari eh, tingkat kehidupan atau impian yang baru, yang beda, ya saya nggak bisa di situ lagi, gitu. Nah, sedangkan tadi kan juga sudah diperdalam lagi ya tentang sikap terhadap orang hubungan gitu ya kan, bukan berarti ketika misalnya kayak saya berantem sama istri, wah saya harus cari cis baru, berarti cari istri baru. Wah, itu harapannya Pak Ronald ya. Nyari cheese baru terus ya, Pak ya. Kan ya Istrinya nggak di sini gitu nggak sih? juga. Wah, ini menang-menang istrinya nggak masuk nih ya. Tapi dia di Nyari cheese baru ya, sebelahku. Pak ya. Tapi kan bukan begitu kan, bukan terus. Nah, tadi yang dimaksudkan ternyata udah benar bahwa oh sikapnya yang harus berubah gitu kan. Nah, begitu juga di HDI gitu kan. Mungkin hari ini kalau kenapa ya aku masih belum bisa naik peringkat ya. Kenapa kok aku masih begini-begini aja? Nah, coba dicek. Kitanya yang mesti lihat kan. Eh, saya tadi tiba-tiba tuh teringat saya pernah nonton sebuah video tentang pelatihnya Michael Jordan yang quote-nya dia itu adalah bagaimana kita itu harus melatih diri di mana logika itu mengalahkan emosional. Kalau nggak salah kata-katanya kira-kira gitu lah. Yap, Bener ya? Logisnya betul, tuh pemikiran logisnya mengalahkan emosional. Nah kan betul, seringkali yang membuat nggak maju-maju ini kan karena lebih banyak dipengaruhi oleh emosional kan. betul. Tahu nih bahwa aku harusnya pergi untuk prospek misalnya. Aku nih harusnya pergi untuk ketemu orang. Aku harusnya telepon orang. Aku harusnya eh, keluar misalnya gitu ya. Itu logisnya udah tahu ngomong gitu. Tapi emosionalnya aduh, tapi ini panas. Tapi ini madu aku lagi capek. Tapi ini aku lagi males. Nah, itu emosinya. Nah, Betul. berarti kan termasuk berubahnya adalah harus mulai lebih mengikuti apa yang benar tadi, yang logis, daripada yang emosional. Ya, betul. Ya, jadi menarik ya teman-teman. Jadi kalau sebenarnya kita belajar dari orang-orang yang berhasil. Kalau kita perhatikan aja orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang berhasil itu membangun hidupnya itu bukan dari perasaan. Membangun hidupnya itu dari prinsip. Pasti mereka punya prinsip-prinsip, ya kan? Kenapa selalu kita katakan, misalnya kayak di hadis, selalu kenapa kita katakan bahwa
Semua orang tuh bisa berhasil di HD. Bahkan tidak ada yang gagal di HD. Yang ada adalah berhenti terlalu cepat, ya kan? Kenapa? Sampai hari ini teman-teman, ya mungkin masih belum ada rekor baru, ya. 20 sekian tahun saya di HD. Saya tiap kali ketemu sama orang yang dulu pernah di HD, ya, dan dia berhenti. Pada waktu saya tanya, loh, dulu kenapa kok berhenti? Ya kan? Alasan yang dia ungkapkan itu saya pernah ngalami semua. Intinya apa? Masih ada pilihan loh. Masalah yang dihadapi sama. Hanya bedanya mungkin dia memutuskan berhenti, saya memutuskan terus. Ya kan? Makanya kalau kita ini membangun bisnis ini, ya kan? Kita bukan berarti tidak boleh punya perasaan ya. Tapi kalau kita membangun pondasinya itu dengan perasaan, ya kita akan kacau. Ya kan? Sebetulnya nggak cuma bisnis ini, teman-teman. Kalau kalau saya boleh sharing, membangun hidup, ya kan? Pondasinya itu adalah apa namanya perasaan, kacau, ya kan? Itu kayak tadi contohnya Pak Ronald, ya kan? Saya lagi berantem sama istri saya. Wah, saatnya cari cis baru, ya kan? Kan nggak gitu, ya. Dan ini sekali lagi ini pengalaman saya, teman-teman. Kalau misalnya ada masukan baru, ya menurut saya menarik. Sampai hari ini, teman-teman, saya ketemu dengan banyak orang yang sudah bercerai dan menikah lagi. Ya, mereka memang keluarga yang kedua itu lebih langgeng, lebih lama daripada yang pertama. Tapi pada waktu saya tanya, ya kan, apa yang membuat yang kedua lebih langgeng? Bukan karena pasangannya lebih baik, tapi dia tahu bahwa sebetulnya ada hal-hal yang memang tidak boleh dia lakukan. Meli itu kan. Ya, aku itu Ya, mama jadi nitip rumah. Jadi itu yang menarik, teman-teman. Jadi sama kan bahwa kalau kita itu mudi, ya kan. Jadi kita ini membangun hidup tuh dari perasaan, kacau semua. Ya kan, wah aku pengen marah. Wah aku lagi nggak suka, kacau semua. Nggak usah bisnis hadi, ya kan. Hidup kita akan kacau balau, ya kan. Coba deh perhatikan, ya. Kalau kita tidak berusaha mengendalikan diri kita, ya kan. Satu hari perasaan kita tuh naik turun berapa kali, kayak saham ya kan. Lah kebayang nggak kalau terus hidup kita, prinsipnya yang kita pegang itu dibangun dari perasaan. Ya, makanya saya bilang, jangankan HD, ya kan? Itu hidup kita pun semua akan nggak karu-karuan. Karena hidup kita akan naik turun, naik turun. Ya kan? Makanya kita harus punya pegangan, harus punya prinsip. Ya kan? Kalau tadi dari Who Move My Cheese ini, sebetulnya, ya saya tahu sih, ya ini kan ingat ya teman-teman, di saat perasaan kita ini zero atau minim, logika kita tuh akan jauh lebih kuat. Bawa Oke? rokok aku. Jadi pada waktu kita ini apa ya ibaratnya hari ini kan lagi nggak mikir masalah kan, jadi kan ini perasaannya lagi normal kan. Nah, jadi logikanya bisa kuat. Kita kalau berpikir hari ini ngelihat kondisinya di Who Moved My Cheese itu, ya kan? Sebetulnya kan simpel ya. Lah kalau cheese-nya habis, ya cari lagi tuh, betul nggak? Tapi kadang-kadang di saat perasaan kita lagi kuat, ya kan? Kadang-kadang emang kita nggak bisa tuh mikir seperti itu. Dan ini sekali lagi, teman-teman, peran mentor. Pada waktu perasaan Anda kuat, mentor Anda tuh ngingetin arahnya. Ya kan? Bangun, weh, weh. Ya kan? Mentornya, weh, cari lagi, weh, weh. Ngapain ditangisi, weh. Ya, jadi apa namanya? Ini peran mentor ya, untuk ngingetin arah. Ya kan? Saya percaya kok, Tuhan tuh ciptakan orang tuh luar biasa. Semua. Ya kan? Bahkan yang ekstrim, buat teman-teman yang kemarin pulang dari Evolve, ya kan? Kita menyaksikan sendiri bagaimana seorang Putri Aryani yang buta, ya kan? Loh itu buktinya, apakah itu bisa hebat? Ya kan? Tidak sempurna itu, ya kan? Ingat tidak sempurnanya di mata manusia. Tapi pada waktu kita mendengarkan seorang Putri Aryani berbicara, saya aja tertampar teman-teman. Dia cacat fisik, tapi seringkali kita cacat mental, kita cacat pikirannya, ya kan? Apa impian dia? Luar biasa. Dia bilang, saya ingin menjadi seorang penyanyi. Titik. Jadi saya ingin orang mengenal seorang Putri Aryani adalah seorang penyanyi. Jadi bukan orang buta yang menyanyi.
Luar biasa kan? Jadi saya percaya Tuhan izinkan kekurangan apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita tuh tetap luar biasa. Ya, tinggal kembali lagi bagaimana caranya kita membangun kehidupan kita. Itu yang penting. Ya. Teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Ya, kalau disimpulkan ya dari Hum of Mighties ini sekali lagi yang menarik kita sekali lagi dibukakan bahwa yang mengalami masalah itu semua orang mengalami masalah, ya kan? Tapi kembali lagi bagaimana caranya menghadapinya, ya. Dan satu quotes yang dari kemarin apa namanya banyak teman-teman juga suka, ya kan? Jadi saya ulangi lagi, ya kan? Kadang-kadang untuk menghadapi sebuah perubahan, seringkali kita menghadapi rasa takut. Tapi cobalah, kalau misalnya saya nggak takut, kira-kira saya melakukan apa? Nah, itu menarik, ya. Jadi saya tahu pada waktu Anda belajar di bisnis ini, kita harus ketemu orang. Kadang-kadang saya takut ketemu orang. Nah, coba dipikirkan, kalau saya nggak takut, saya kenalan nggak ya sama orang ini? Ya, kalau misalnya kenalan, aja kenalan. Ya, kira-kira kalau aku nggak takut, aku tak prospek nggak ya orang ini? Tak prospek lah. Kan kalau dia closing kan saya dapat penghasilan lebih. Nah, ya kalau gitu prospek lah. Ya kan? Wah, orang ini kok kalangannya kok levelnya tinggi banget ya. Dokter misalnya. Saya kan bukan dokter. Nanti kalau dia tanyanya macam-macam gimana? Kira-kira kalau saya nggak takut, enaknya saya coba nggak ya? Saya ketemu. Ya, jadi eh ini yang harus kita lakukan teman-teman. Ya, jangan lupa bahwa di dunia ini yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita asik-asik aja, ya kan, untuk kita terus bergerak di labirin kita, untuk kita selalu mencari sisi yang baru, ya. Dan ini sekali lagi, ini kesimpulan orang pragmatis ya kan. Ingat teman-teman, jika Anda nyari zona nyaman, beritahu teman-teman, nyari zona nyamannya itu yang enak. Percayalah, ya kan. Meskipun kita berubah kayak apapun, loh, saya sampai hari ini pun tetap cari zona nyaman ya, tetapi cari zona nyaman yang lebih enak, ya kan. Dulu liburan, ya kan. Kadang-kadang liburan cuma bisa nge-mall, ya kan. Hari ini pun sama nge-mall, teman-teman. Tapi mallnya beda. Kadang-kadang mallnya kemarin di Korea, ya kan. Terus mallnya kemarin di Amerika. Nggak apa-apa, sama-sama. Sama-sama mall, tapi tempatnya beda-beda. Ya. Soalnya kenapa? Loh, kita tuh kalau ngelihat mall itu loh bertahun-tahun ya nggak berubah. Betul nggak? Ya kan? Itu mall di tempat Anda, ya kan? Itu Anda nggak datangi 10 tahun ya, paling gitu-gitu aja. Ya kan? Tapi yang menarik, ya kan, daripada datangi mall yang sama terus, nggak berubah, ya kan? Saya ingin tawarkan satu hal yang menarik buat Anda semuanya. Gimana kalau kita datang ke mall tapi mallnya tempatnya beda? Nah, itu yang lebih enak. Ya, kita belajar culture baru, kita ngeliat suasana baru, ya. Ngopi, wah saya ini punya jam ngopi, paling enak ngopi, sama-sama ngopi. Gimana kalau ngopinya di Korea? Ya. Atau nih, ngopinya di Bali, oke? Buat Anda teman-teman yang baru, Anda masih punya kesempatan untuk mengejar explore fun, ya. Cuman 4 kali diamond, ya. Masih ada kesempatan, ya. September, Oktober, November, Desember, sikat habis, ya. Jadi tahun ini kita sikat, Anda bisa ikut kita ke Bali di Hotel Mulia. Menarik ya, ya. Oke, itu aja. Kita mau doa dulu atau pengumuman dulu? Doa dulu aja kali ya. Oke, Ya, mungkin ada yang mau bantu tutup doa, teman-teman. yuk ada yang mau bantu? Saya, Ya, terima kasih Bu Nani. Silakan Bu Naning. marilah kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kekuatan, kesegaran, kehidupan kepada kami semua, dan juga pengetahuan lewat komunitas ini. Tuhan, banyak hal telah Kau bukakan kepada kami yang menuntun kami untuk selalu mau mengikuti kehendak-Mu dengan mau berubah, mau melihat hal-hal yang baru yang senantiasa Kau tunjukkan, Kau hadapkan kepada kami,
dan hal-hal yang baik. Tolonglah kami untuk senantiasa mau berjalan pada petunjuk-Mu ini dan biarkan kami menjadi berkat bagi lebih banyak orang dengan melakukan hal-hal yang terbaik. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan keyakinan atas tuntunan-Mu yang tiada pernah lepas dari kami. Amin. Amin. Oke, Foto foto bentar dulu. ya. Yuk, open cam yuk, foto yuk. Lumayan teman-teman buat bahan story. Oh ya, buat teman-teman yang baru ya, selamat datang sekali lagi ya. Terus fungsinya, salah satu fungsi foto bersama kalau lagi baca buku teman-teman. Sebentar, saya amatin dulu nih. Oh ya, oke, orangnya nggak ada, jadi saya bisa ngerasain ya. Jadi saya tuh dapat first line baru teman-teman dari postingan komunitas baca buku. Menarik ya. Jadi begitu Ya. foto, posting aja story. Ya nggak apa, saya sambil cerita. Loh, itu Sumi itu ya nyetir di ini tak Sumi? Kamu nyetir di Kuala Lumpur kah? Ini beneran nggak sih dia Udah di Kuala masuk Lumpur? kerja, Bapak. Udah masuk kerja. Gimana Sumi? Udah masuk kerja dah. Oh, healingnya udah lewat. Oke, fotonya udah satu. Ya, Ya udah, udahlah, kan tinggal foto. Ya, jadi ini Udah. satu tips sobat Loh, teman enggak ya. ada apa-apanya. Lah, oh udah. aba-aba. Oh, oke, Candid, boleh candid. ya aba dulu deh. Bilangin. Oh, Satu, diulangi dua. ya. Oke, ya saya sambil cerita ya teman-teman. Jadi Anda foto ini loh teman-teman. Saja di Instagram Anda, di apa namanya, di WhatsApp, ya kan. Saya tuh kemarin dapat first line baru. Terus dia cuma nanya, tuh, hah, kamu kok punya komunitas baca buku? Aku ikutan boleh nggak? Iya sih, kata. Meskipun jujur teman-teman, belum ikut. Tapi yang menarik buka pembicaraan, ya kan. Yang lebih menarik lagi, kan karena temen kan, lama kan, ngobrol, ya kan. Terus saya ngomong, nggak apa-apa sih ikut. Sebetulnya bahasanya menarik, tapi ini kan karena untuk timku ya. Jadi kadang-kadang memang pembicaranya ke arah timku, ya kan. Loh kamu apa Tuhan? Oh aku di HDI. "Hmm? Oh ya, belum. Nah, sini member sama saya. Lumayan ya kan. Ya, jadi foto upload aja. Ya, ada banyak hal yang kita bisa apa namanya kita pakai untuk kita bisa apa mendapatkan orang-orang baru. Pokoknya prinsipnya satu, ya. Pokoknya kalau member orang lain nggak boleh, cuma itu aja. Nah, tapi yang menarik adalah banyak orang di luar sana, konsumen-konsumen HDI yang tidak punya member, ya kan. Jadi sebetulnya mereka butuh orang tua angkat. Iya. Ya, jadi kan kita baik ya jadi orang tua asuh ya. Masa lo konsumsi produk gede kok nggak punya member tuh kan ya gimana sih? Ya kan? Jadi biarkan kita masukkan ke kartu keluarga kita gitu kan ya. Jadi kita jadi orang tua angkat. Ya, Oke, terus ini apa? Pengumuman ya? Hari ini pengumuman. nanti malam Oh, ada tanya Tanya dok. dok. oh ya nanti malam ya. Nanti malam tanya dok. Nanti malam ada tanya dok yang temanya DBD dan cikungunya. Kita bisa ngundang teman-teman yang lain karena di dalam Zoom selain dapat informasi ada door prize-nya. Nah, terus lanjut di tanggal 28 ada Grow Night ya. Terus tanggal 29 ada PK khusus. Yang ini buat teman-teman yang bisa ikut product knowledge-nya itu tanggal 29, maka sebenarnya product knowledge-nya yang membawakan adalah R&D-nya dari manajemennya HDI untuk produk-produk baru. Gitu. Kenapa kok bisa dibilangkan itu wajib? Karena sebenarnya kita dapat manfaatnya ya, benefitnya selain dari ilmunya adalah kita dapat benefit bisa dapat produk dengan harga spesial. Dan itu berlaku sampai 7 hari gitu ya. Terus apa lagi? Sudah? Dan yang Ya peserta tadi yang kan ikut nanti kita bisa beli dengan harga promo khusus yang ikut training tanggal iya, 29. Ya. iya dapat harga spesial. Jadi nanti tanya link pendaftarannya di mana? Di acara. Ya pastikan ikut di acaranya, di Zoom-nya, di PK khususnya itu ya.
Nanti langsung Jadi dapat setelah link. kita masuk nanti baru kita daftar. Jadi nggak Ya, boleh daftar Mm-mm. duluan. ya. Nggak bisa daftar Oke. dulu. Ya, nanti Terus, untuk link Zoom-nya nanti kita akan beritahu. Ya, pokoknya Anda catat aja tanggal 29. Jadi nanti malam tanya dok, ya kan? Lalu tanggal 29 ya, itu Ya, kita belajar tentang produk-produk baru dan kita diizinkan mendapatkan produk baru dengan harga-harga spesial. Ya, oke. dan besok Thank you. kita sudah mulai buku baru ya. Besok kita bukunya GoPro. GoPro ya. Saya kok lupa ya. Kemarin udah tak tunjukin ya bukunya ya. Sudah. Tak tunjukin lagi deh. Bentar. Jadi bukunya yang ini ya teman-teman besok. Nah, ini saya asal pokoknya asal share gambarnya ya. Saya nggak tahu tuh harganya valid apa enggak ya. Pokoknya bukunya yang ini, karangnya Eric Ward ya. Kita akan menelisik lebih dalam ya tentang bisnis network marketing ya. Sekali lagi, kenapa sih tujuannya kita tuh tahu teman-teman. Jadi sekali lagi saya tunjukkan sebuah peluang ya teman-teman. Sampai hari ini banyak orang tuh tidak ngerti network marketing itu apa. Sampai hari ini bisnis network marketing itu dianggap kayak sales itu. Nah, betul, makanya aku prospek orang susah. Nah, sekali lagi, point of view-nya yang diubah. Saya pribadi, saya sampai hari ini senang. Meskipun sudah 20 tahun, tapi orang tuh masih tidak paham. Artinya apa? Peluang saya besar. Ya kan? Makanya kita harus upgrade diri kita yang tahu, kita yang sharing ke mereka. Jadi kita yang jadi pemimpin mereka. Ya kan? Jadi justru kalau banyak orang nggak tahu, itu adalah peluang kita. Oke, sampai ketemu besok, teman-teman. Iya, nanti malam tanya dok ya. Teman-teman baca buku leader, kita kena acara lagi nih. After tanya dok. Ya. Ya, after Oke. tanya dok ya.